Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama alumni Maulana NIM 2119206. Di sini akan melanjutkan materi yaitu bagaimana pemikiran filsafat Ikhwan al-Syafa. Ikhwan al-Syafa mendasarkan pengembangan ilmu mereka atas pengambilan beberapa mazhab dan aliran dalam Islam. Di samping juga mereka mengambil ilmu dari agama Nasrani dan Watsani. Mereka juga mengambil kebenaran dari ajaran Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Plato, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Ali, dan lainnya. Cara berpikir mereka memadukan antara agama dengan filsafat. Orang yang sanggup berpikir dan memadukan antara ajaran agama dan filsafat, dia lebih tinggi dari orang yang semata-mata menjalankan syariat agama secara warisan. Kemudian, bagi Ikhwanus Syafa, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di atas kertas dan diajarkan sebagai syariat itu hanyalah baru berupa simbol-simbol yang perlu difikirkan pengertiannya. Pertama, Al-Taufiq dan Al-Talfiq. Pemikiran Al-Taufiq Ikhwan al-Syafa terlihat pada tujuan pokok bidang keagamaan yang hendak mereka capai, yakni merekonsiliasikan atau menyelaraskan antara agama dan filsafat dan juga antara agama yang ada. Usaha-usaha ini terlihat dari ungkapan mereka bahwa syariah telah dikotori bermacam-macam kejahilan dan dilumuri berbagai kesalahan. Satu-satunya untuk membersihkannya adalah filsafat. Pada pihak lain, Taufik mereka lakukan dengan cara mengambil ajaran-ajaran filsafat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka memahami ajaran agama secara rasional. Filsafat menurut mereka diawali dengan mencintai ilmu pengetahuan, kemudian dengan filsafat juga memahami hakikat segala sesuatu, dan diakhiri dengan beramal sesuai dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu ketuhanan. Dalam pembahasan masalah ketuhanan, Ikhwan al-Syafa melandasi pemikirannya pada angka-angka atau bilangan. Menurut mereka, ilmu bilangan adalah lidah yang mempercakapkan tauhid, al-tahzi, dan meniadakan sifat dan tasbih, serta dapat menolak atas orang yang mengingkari keesaan Allah. Mereka katakan angka 1 sebelum angka 2, dan dalam angka 2 terkandung pengertian kesatuan. Dengan istilah lain, angka 1 adalah angka yang pertama, dan angka itu lebih dahulu dari angka 2 dan lainnya. Kemudian yang ketiga, emanasi al-faidah. Filsafat emanasi Ikhwan terpengaruh oleh Pythagoras dan Plotinus. Menurut mereka, Allah adalah pencipta dan mutlak esa. Dengan kemauan sendiri, Allah menciptakan akal pertama atau akal aktif emansi. Kemudian yang keempat yaitu matematika. Dalam pembahasan matematika, Ikhwan dipengaruhi oleh Pythagoras yang mengutamakan pembahasannya tentang angka atau bilangan. Menurut mereka, angka mempunyai arti spekulatif yang dapat dijadikan dalil wujud sesuatu. Oleh sebab itu, ilmu hitung merupakan ilmu yang mulia dibanding ilmu empirik karena tergolong ilmu ketuhanan. Kemudian yang kelima yaitu jiwa manusia. Jiwa manusia bersumber dari jiwa universal. Dalam perkembangannya, jiwa manusia banyak dipengaruhi materi yang mengintarinya. Agar jiwa tidak kecewa dalam perkembangannya, maka jiwa dibantu oleh akal yang merupakan daya bagi jiwa untuk perkembangan. Pada mulanya jiwa manusia adalah kosong, tapi setelah inderanya berfungsi, ialah yang menerima rangsangan alam sekitar. Semua rangsangan indrawinya ini melimpah ke dalam jiwa. Kemudian yang keenam yaitu epistemologi. Akal manusia selalu bekerja untuk menciptakan ilmu dan keterampilan. Ilmu yang dihasilkan oleh kegiatan akal ini merupakan bentuk dari suatu yang diketahui oleh jiwa, sedangkan keterampilan adalah bentuk dari kegiatan daya pikir yang menjelma ke alam materi. 7. Moral. Adapun tentang moral, Ikhwan al-Syafa bersifat rasionalitas. Dalam mencapai tingkat moral, dimaksud seseorang harus melepaskan diri dari ketergantungan kepada materi, harus menumpuk rasa cinta untuk bisa sampai pada ekstasi. Percaya tanpa usaha, mengetahui tanpa berbuat adalah sia-sia. Kesabaran dan ketabahan, kelembutan dan balasan kasih sayang, keadilan, rasa syukur, mengutamakan kebajikan, gemar berkorban untuk orang lain, kesemuanya harus menjadi karakteristik pribadi. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah Al-Risalat atau Risalah Komprehensif, yang merupakan sebuah sumerium atau ringkasan dari rasail. Karya ini pun dimaksudkan hanya diedarkan untuk kalangan sendiri, yakni di kalangan para anggota kelompok saja. Banyak informasi ilmiah yang tidak termaktub dalam Jam'iyah, yang pada aslinya informasi tersebut merupakan